Waktu di kelas 11, suasana kelompok satu terasa tegang. Ada yang terlalu diam, ada yang terlalu tegang, dan ada yang mencoba menenangkan masalah. Duh, kalian lama banget sih. Ini dari tadi aku yang ngerjain. Iya tuh, dari tadi Salma diem aja. Aku udah bantu cari data, tapi ini belum yakin hasilnya bener apa enggak. Ya udah, kalau gak yakin, gak usah ngebantuin. Han, jangan gitu. Salma udah bantuin. Kalau ada yang kurang, nanti kita benerin bareng. Tapi aku capek kalau semuanya nungguin. Fajri menunjukkan sikap agresif tegas, tapi tidak kasar. Sedangkan Raihan masih terbiasa dengan cara agresif dan sama masih terjebak dalam pasif. Sal, kamu kenapa diam terus? Gue takut kalau aku ngomong salah, nanti orang-orang marah kayak tadi. Kamu itu harus belajar ngomong jujur dan sopan. Kalau kamu diem terus, orang gak bakal tahu kamu. Ngomong sopan-sopan, tapi tetap aja hasilnya lama. Han, gak semua orang secepat kamu. Kalau kamu mau didengerin, kamu juga harus belajar ngedengerin orang lain. Kamu bener juga, Paj. Aku cuma pengen semuanya sempurna. Kadang orang bersikap agresif bukan karena jahat, tapi karena tidak tahu cara menyampaikan perasaan dengan benar. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda. Bukan karena cuaca cerah, tapi karena hati mereka lebih tenang. Mereka belajar bahwa bicara bukan sekadar suara, tapi juga tentang menghargai, mendengar, dan memahami. Ray, aku udah perbaiki datanya nih. Boleh kalian cek lagi gak? Aku yakin hasilnya lebih akurat. Wah, keren, Sal. Terima kasih ya. Dan maaf soal kemarin, aku udah kebablasan. Gak apa-apa. Jadi sekarang kita sama-sama belajar. Kayaknya Salma sekarang udah berani ngomong duluan deh. Hati-hati, nanti dia lebih cerewet dari aku loh. Aku seneng lihat kalian udah mulai saling dengerin. Bicara itu gampang, tapi mendengarkan itu butuh hati. Kadang keberanian terbesar justru muncul dari kata-kata yang tenang. Hari ini aku bangga sama kalian. Kita semua punya gaya bicara sendiri. Ada yang diam karena takut, dan ada yang marah karena ingin didengar. Dan ada yang mencoba untuk menengahi. Jika kita ingin belajar dengan berbicara dengan hati, maka kita akan saling memahami. Begitulah mereka belajar bahwa berani bicara dengan benar bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling tulus menyampaikan dan mendengarkan. Belajar. Rehan, Fajri, tolong bawain properti dong. Siap. Tapi Paj, ini bukannya bagian kelompok cewek ya? Iya, tapi kan gak apa-apa. Kan kerjasama. Nah, itu yang aku suka. Kalau saling bantu, semua jadi keren. Iya sih. Dulu aku mikirnya ngebantuin itu rugi waktu. Justru bantu itu lebih bikin kita untuk dihargai. Sedikit demi sedikit, Raihan belajar menurunkan egonya dan memahami arti empati. Sal, kamu sekarang hebat banget dong, udah jadi ngomong. Iya, tapi aku masih takut kalau ngomong di depan banyak orang. Sama aku juga, tapi kalau kita bareng-bareng pasti lebih berani. Betul, berani itu bukan gak harus keras. Kadang keberanian datang dari ketulusan. Wah, kata-katanya bijak banget tuh. Ya, aku cuma pengen kita semua saling. Bahkan yang cerewet sekalipun bisa belajar menata kata, kalau hatinya mau berubah. Minggu ini banyak yang kita belajar tentang berdengar, berbicara, dan memahami. Aku belajar bahwa dia itu nggak selalu membantu, tapi kadang juga kita harus ngomong untuk didengar. Aku juga belajar kalau berbicara tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu jadi sehari, karena semua orang jadi lebih mudah. Aku jadi sadar ikut-ikutan aja gak cukup, harus punya pendapat sendiri. Dan yang penting, kita saling menghormati, meski berbeda cara bicara. Nah, kita nggak usah jadi yang sempurna, karena kita cukup belajar yang buat lebih baik lagi. Nah, itu
dari semuanya. Iya. Lapangan yang dulu penuh teriakan kini penuh tawa. Mereka mulai memahami bahwa komunikasi yang baik bisa mengubah suasana. Dan di aula itu mereka menutup minggu dengan hati yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar pelajaran sekolah, tapi juga pelajaran hidup. Semua bersama berani bicara dengan benar karena setiap kata bisa membawa damai.